Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mezbah Doa, dimanapun berada pada malam hari ini, mari kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan malam hari ini, biar hadiratnya melingkupi setiap kita dimanapun kita berada. Apapun kondisi kita malam hari ini, mari kita mau sama-sama belajar untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Kami bersyukur jika kami masih boleh diberikan kesempatan untuk kami datang ya Tuhan, memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Biar malam hari ini Kau menyegarkan setiap kami. Tuhan layakan, Tuhan kuduskan, sucikan kami. Kami mau datang menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Biarlah hadirat Tuhan memenuhi setiap kami dimanapun kami berada. Biar Engkau melawat setiap kami umat-Mu yang rindu, yang haus akan Engkau Tuhan. Karena kami percaya saat kami datang dengan segenap hati kami, Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang selalu ada untuk kami. Tuhan yang gak pernah tinggalkan kami sedetik. Kau lebih dari segalanya ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari sama-sama kita datang pada Tuhan. Mari kita sembah Dia. Mari mengucap syukur. Mungkin saat ini kondisi kita gak terlalu baik, tetap mengucap syukur. Kami menginginkan Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami datang menyembah Kau lebih dari segalanya. Kami inginkan Kau hadir lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata, emas perak dan permata, tiada artinya, ku ingin lebih bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku ingin Engkau Tuhan. Emas perak dan permata, tiada artinya, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya. Dari segalanya kami inginkan Engkau ya Tuhan. Yes. Biar pribadimu melawat setiap kami.
menjadi nyanyian hati kami Tuhan. Tiada artinya. Kami ingin lebih dekat, Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepada. Mari lebih lagi Bapak Ibu Saudara, dengan segenap hati kita, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, yes. Emas perak dan permata, emas perak dan permata, tiada artinya, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, Ku ingin lebih dekat denganmu, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Kami ingin Kau Tuhan. Yes, amin, amin. Emas perak dan permata, emas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, yes. Bawa kami lebih dekat denganmu ya Tuhan, bersekutu denganmu, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Oh, jadikan kami hamba yang setia kepadamu. Kami ingin lebih dekat denganmu ya Tuhan, mendekat padamu Yesus, bersekutu denganmu, menikmati indahnya hadiratmu Yesus. Hanya Kau yang ku inginkan, hanya Kau ya Tuhan. Berjumpa secara pribadi, berjumpa denganmu, merasakan dekapan kasih-Mu, indahnya kasih lebih dari segalanya. Mari dengan segenap hati kita datang, Ku ingin Kau, biar hadirat Tuhan memenuhi setiap kita. Yes, Jesus, Jesus, emas Jesus. perak dan Kami inginkan Engkau Tuhan, biar dekapan kasih-Mu mengalir, biar kasih-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Ku ingin lebih, Ya, kami ingin lebih dekat denganmu. Oh, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya. Mari dengan segenap hati, lebih dari segalanya.
Jesus, Jesus. Kami ingin Engkau ya. Ku ingin Ya, Kau kami inginkan pribadi Tuhan melawat setiap kami. Emas, perak, dan permata tiada artinya. tiada arti. Ku ingin lebih dekat, Ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Yesus yang setia, Yesus namanya. Hanya nama Yesus berikan jawaban. Dan kami tidak akan pernah mau jauh dari kasih-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang setia. Kau sumber pengharapan kami, kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab itu malam hari ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami memanggil nama-Mu ya Tuhan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Nama-Mu sumber pengharapan kami. Berikanku Harapan hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama kami panggil Engkau Yesus, hanya nama nama yang berkuasa, nama yang ajaib. Engkau sumber kepastian kami ya Tuhan. Hanya nama Yesus, oh Yesus Tuhan. hanya nama Nama yang berkuasa dari nama siapapun, dari pribadi manapun. Oh Tuhan, berikanku pengharapan hanya ada di dalam-Mu ya Tuhan. Hanya nama Yesus, hanya nama haleluya. Hanya nama Yesus, berikanku kepastian. haleluya. Nama-Mu Tuhan.
kami kepastian. Yang kami percaya, kami pegang teguh. Hanya nama Yesus. Kau yang kami andalkan, satu-satunya pengharapan kami, kekuatan hati kami. Engkau yang menjadi batu karang kami yang teguh, Tuhan. Yang kami percaya, Yesus aku percaya. Katakan, Yesus aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Kami percaya, Yesus aku percaya. Yesus aku milikmu. Kami hidup oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus aku percaya. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hati, pujian dengan iman kami percaya, Tuhan. Tuhan, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Kami percaya, Yesus yang kami percaya. Kami milikmu, Tuhan. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Yang kami percaya Engkau, Tuhan. Dasar kami yang teguh, Engkau kekuatan kami, Tuhan. Kami berserah penuh di dalam Engkau, karena kami percaya bahwa Allah yang pegang hidup kami sampai hari ini. Engkau yang berdaulat penuh atas setiap hidup kami, Tuhan. Dengan hati yang teguh kami mau nyatakan, Tuhan, apapun yang kami hadapi hari-hari ini, satu hal yang kami percaya, kami pegang teguh, Allah tidak pernah meninggalkan setiap kami. Engkau pegang erat setiap tangan kami, Tuhan. Sebab itu dengan hati yang teguh kami nyatakan, Yesus aku kami percaya. Kami percaya, Yesus aku milikmu. Kami hidup karenamu, oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Kami percaya, Yesus aku kami percaya. Kau teguh, Yesus aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, Yesus aku percaya. Aku milikmu, Yesus aku milikmu. Kami hidup oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya untukmu selamanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan izinkan kami boleh bertemu kembali di Mesbah Doa, semua karena anugerah Tuhan.
Berbicara bagi kami, sampaikan isi hatimu bagi kami, urapi hamba-mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan, biar hati dan hidup kami terbuka bagi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur, kami sambut firman Tuhan, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, kita boleh berjumpa kembali ya dalam keadaan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Puji Tuhan, saya sudah tiba dari Jepang ya, dan semua karena anugerah Tuhan. Banyak ya hal yang perlu kita syukuri dalam hidup kita saudara, agar kita boleh makin hari makin menuju kepada perkenanan Tuhan. Apapun persoalan yang kita hadapi, biarlah iman kita terus tertuju hanya kepada Tuhan. Baik, sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan, saya ingin bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom, ya shalom Ibu Debbie dan shalom semua jemaat Mesbah Doa. Saya mau bersaksi, saya ini seorang ibu yang sekarang tinggal di kota Mojokerto. Ya shalom yang ada di Mojokerto, puji Tuhan ya. Saya pertama kali mengenal channel ibu di YouTube dari Januari 22. Awalnya saya hanya men-scroll dan mencari-cari renungan di pagi hari untuk menemani saya ya kalau pagi sambil saya ada di dapur. Ya, nggak apa-apa saudara ya. Ada yang tanya, Bu, boleh nggak dengar khotbah sambil kita masak, sambil kita bekerja? Boleh saudara, daripada saudara dengar lagu-lagu dunia, ya lebih baik saudara dengar firman Tuhan. Ya karena Alkitab berkata dengan jelas ya, bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi ya kita mendengarkan firman itu kapan saja, di mana saja boleh. Apakah itu akan menumbuhkan iman? Sangat menumbuhkan iman. Saya sudah mendengar banyak kesaksian, bahkan mungkin saudara sendiri mengalami. Kita dengarkan khotbah-khotbah di YouTube, iman kita timbul, iman kita bangkit, karakter kita diubahkan. Jadi ingat firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Ya bukan pendengaran akan drama Korea atau sesuatu yang lain, tapi firman Tuhan. Jadi ya seorang ibu dari Mojokerto berkata, saya pertama kali mendengar channel ibu itu karena saya awalnya hanya men-scroll, mencari-cari renungan pagi saja di YouTube untuk menemani saya di pagi hari di dapur. Dari situ akhirnya setiap hari saya ikuti Mesbah Syukur, saya menemukan channel ibu. Di awal Februari 2022, 1 bulan setelah mengikuti Mesbah Syukur, masalah besar menimpa keluarga kami. Masalah yang tidak kami duga dan selama ini ternyata disembunyikan oleh suami saya. Inti dari permasalahannya adalah suami saya melakukan sebuah kesalahan yang besar di tempat dia bekerja. Ya, sehingga dia dipecat dari perusahaan. Saking begitu beratnya masalah itu, saya marah, kecewa, benci kepada suami saya. Bahkan ada penyesalan kenapa harus menikah kalau toh tidak jujur dengan istri. Itu kata saya dalam hati. Ya Tuhan, apakah rumah tangga kami ini bisa diteruskan atau selesai saja? Saya bertanya ya. Apakah rumah tangga ini akan saya teruskan atau saya selesaikan saja? Dengan kata lain berarti bercerai ya. Kami bertengkar terus Bu, dan saya menyalahkan suami karena semua permasalahan dia yang buat. Sampai saya seperti orang linglung yang hanya saya pendam amarah saya terhadap suami. Ya di dalam hati, orang kalau menyimpan amarah saudara, kepahitan tuh bisa stres saudara ya. Hampir setiap hari saya menangis dan menangis. Saya bahkan malas makan sampai akhirnya saya kena sakit mah ya. Anak-anak juga kurang saya perhatikan dan akhirnya tiba-tiba ya saya seperti diingatkan oleh Tuhan dengan kata-kata, sampai kapan kamu mau seperti ini? Ayo bangkit. Tapi saya masih tetap saja marah dan benci dengan suami saya. Saya benar-benar kecewa. Saya hanya bicara seperlunya saja dengan suami. Sampai akhirnya saya tambah dengan sampai akhirnya saya bicara seperlunya. Sampai akhirnya saya terus mendengarkan Mesbah Syukur dan akhirnya saya juga mulai mengikuti Mesbah Doa di malam hari.
Puji Tuhan, lewat mesbah doa ya saya sering menangis Bu saat saya mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur. Ya karena dari situlah saya banyak memperoleh kekuatan. Amin. Saudara, kekuatan kita tidak ada di tempat lain selain dalam hadirat Tuhan. Ya saya menangis mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur dan dari situlah saya memperoleh kekuatan. Hingga suatu saat saya mendengar di mesbah syukur Ibu Debbie menyampaikan untuk kita ini harus melepaskan pengampunan. Dari situ saya menangis Bu, memang tidak mudah untuk melepaskan pengampunan dengan orang yang selama ini ya sebagai suami ya dan sangat berat untuk melepaskan pengampunan. Saya akhirnya berdoa minta Roh Kudus untuk bekerja dan menjamah hati saya supaya saya mampu untuk melepaskan pengampunan. Memang saudara tidak mudah, tapi itu bukanlah pilihan sebab Alkitab menyuruh dan mengharuskan kita untuk terus ya mendengarkan dan firman Tuhan sehingga firman Tuhan itu mengubahkan kita dan kita bisa melepaskan pengampunan. Ya, saya minta Roh Kudus untuk memberikan saya kekuatan agar Roh Kudus menjamah hati saya dan memberikan saya ya roh pengampunan sih terhadap suami saya. Saya ditegur dan dalam hati berkecamuk ada suara Tuhan yang berkata, ya jika aku saja Tuhan mengampuni orang yang berdosa, ya sedangkan kamu hanya manusia, ya kok tidak mau mengampuni. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk melepaskan pengampunan terhadap suami. Dan saya juga mengajak suami untuk mengikuti mesbah doa. Puji Tuhan Bu, berangsur-angsur keluarga kami dipulihkan. Ya meski masalah itu tetap ada tapi saya bersyukur Tuhan Yesus sudah menolong keluarga kami. Hingga sampai sekarang ini kami terus mengikuti mesbah doa dan juga mesbah syukur. Ya dan saya juga mengajak anak-anak kami untuk mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus juga kepada Ibu Debbie atas firman yang terus Ibu sampaikan yang membuat kami terus diingatkan, ditegur bahkan dikuatkan. Kami juga diberkati dengan kesaksian-kesaksian yang kami dengar. Terima kasih Ibu Debbie, maaf kalau kesaksian saya ini panjang. Terima kasih buat Ibu dan seluruh tim DB TV yang sudah menjadi berkat bagi kami dan banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin, 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 puji Tuhan. Itulah gunanya saudara kita mendengarkan firman Tuhan. Walaupun lewat YouTube, saya percaya iman timbul dari pendengaran. Coba bayangkan ya. Masalah itu akan tetap ada, kita dekat dengan Tuhan atau kita tidak dekat dengan Tuhan akan tetap ada masalah. Tapi apa yang menjadi perbedaan ketika kita dekat dengan Tuhan maka ketika masalah datang kita ini diberi kekuatan. Kenapa? Karena kita bersekutu dengan firman, bersekutu dengan hadirat Tuhan ketika kita menaikkan pujian penyembahan makanya di mesbah doa itu selalu ada puji-pujian. Saya mendengar banyak kesaksian orang-orang yang dipulihkan hatinya dijamah oleh pujian penyembahan. Ya tadi juga Ibu bersaksi setiap kali mendengarkan mesbah doa selalu menangis bercucuran air mata. Itu artinya dijamah oleh Roh Kudus. Coba bayangkan kalau kita sudah menghadapi masalah, gak dengar khotbah, gak dengar ya firman, gak dengar pujian penyembahan, tidak berdoa. Jadi salah saudara kalau ada yang berkata bahwa tidak mungkin iman itu bertumbuh kalau hanya lewat YouTube saja mendengarkan khotbah. Ingat firman Tuhan berkata iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Makanya dengarlah firman Tuhan di YouTube banyak khotbah-khotbah yang bisa membangun iman. Saya mau berkata ya lewat YouTube pun iman kita bisa bertumbuh asal yang kita dengar itu firman Tuhan bahkan khotbah-khotbah yang membangun. Ya dan puji Tuhan ya Ibu bersaksi juga malam ini bahwa ya ketika satu saat Ibu di dalam hal kekecewaan, kepahitan, penat hati, tidak mau mengampuni. Bayangkan saudara sudah dapat masalah, suaminya di kantor, akhirnya istri tidak mau lepaskan pengampunan, tidak bicara dengan suami. Bukankah itu menambah rumit sebuah persoalan? Tapi ketika melepaskan pengampunan, ya Ibu mendengar khotbah saya berkata bahwa harus mengampuni. Lalu Ibu memutuskan untuk mengampuni, ya masalah itu tetap ada. Iya memang tetap ada, tapi sekarang suami udah ikut mesbah doa, mesbah syukur, anak-anak pun. Ya dan saya percaya dan seperti Ibu katakan lambat laun pelan-pelan mulai Tuhan pulihkan, Iya.
Kuncinya adalah jangan pernah tinggalkan hadirat Tuhan. Ketika kita ini sungguh-sungguh ya mencari Tuhan, maka saya percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil ya. Karena itu tetap saudara dengar khotbah-khotbah, dengar firman Tuhan lewat YouTube, siapapun hamba Tuhan, yang penting itu membangun iman kita. Tetap ikut mesbah doa, mesbah syukur, karena itu dapat menolong kita. Buktinya akhirnya ibu dikuatkan imannya, ya, dan mengambil keputusan untuk melepaskan pengampunan, dan itulah yang Tuhan mau ya. Terima kasih Bu buat kesaksiannya, kami semua diberkati Tuhan. Baik saudara, kita akan melanjutkan. Dulu kita sudah sampai di 2 Tawarik pasal yang ke-6 ya, bagaimana doa Salomo. Dikatakan kemudian Salomo berdiri di depan mesbah Tuhan di hadapan segenap umat Israel, lalu dia menadahkan tangannya ke atas saudara. Ya, karena Salomo telah membuat sebuah mimbar tembaga yang panjangnya itu ya, kemarin kita sudah membaca sampai di ayat yang ke-16 saudara, 17 kemarin ya. Dan Salomo berdoa meminta kepada Tuhan, dia bersyukur bahwa Tuhan sudah menggenapi semua janjinya terhadap Daud. Ya, dan akhirnya Salomo juga dipilih Tuhan untuk membangun mesbah atau bait Allah itu. Ya, dan Salomo berdoa ayat 17, dia berkata, 2 Tawarik 6 ayat 17. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, biarlah terbukti kebenaran firman-Mu yang telah Kau ucapkan kepada hamba-Mu Daud. Ayat 18, tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat Engkau. Ya, dan terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu ini. Kiranya mata-Mu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang Kau katakan akan menjadi kediaman nama-Mu. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini. Ya, jadi saudara, Salomo itu berkata kepada Tuhan bahwa Engkau itu pencipta, Engkau itu Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Ya, dan tidak ada satu tempat pun yang bisa menampung atau layak untuk Tuhan hadir. Ya, apalagi di rumah yang aku dirikan ini ya. Apakah artinya rumah ini dibanding dengan kemuliaan dan kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Jadi Salomo itu berkata, Tuhan ya, apakah Engkau ya akan mau sudi tinggal di rumah yang aku dirikan itu. Ya, maka Salomo meminta kepada Tuhan. Dia bilang, tolong Tuhan berpalinglah kepada doaku dan dengarkanlah permohonan hamba ini. Ya, biarlah kiranya mata-Mu itu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang Kau katakan akan menjadi kediaman nama-Mu. Dengarkanlah doa hamba-Mu ya, yang hamba panjatkan di tempat ini. Satu hal yang Salomo minta ketika dia selesai membangun rumah bagi Tuhan, bait suci itu, dia minta apa? Adalah itu kehadiran Tuhan. Buat apa dia membangun sesuatu yang mewah kalau Tuhan tidak ada di situ? Buat apa kita membangun gereja yang besar kalau tidak ada Tuhan di situ? Buat apa kita membangun sesuatu yang kelihatannya megah kalau Tuhan tidak hadir di situ? Rumah yang mewah itu bukan tolak ukur Tuhan hadir di sana ya. Rumah yang megah bukan tolak ukur akan menjadi kebahagiaan. Hanya ketika ada Tuhan di situ maka akan menjadi kebahagiaan. Salomo menyadari sekali saudara bahwa tanpa kehadiran Tuhan tidak ada gunanya semuanya. Makanya saudara ingat ya, sebesar apapun gerejamu, kalau tidak ada Tuhan di sana, buat apa saudara gedung yang besar? Ya, dan bagaimana kita bisa menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita, gereja kita? Maka kita harus punya kerendahan hati seperti Salomo yang terus meminta kepada Tuhan, Tuhan hadirlah di tempat ini. Ya, maka sebaiknya gereja-gereja kita sebagai hamba Tuhan, ya gembala-gembala, mintalah agar Tuhan hadir di gerejamu. Berlutut merendahkan hati, Tuhan hadir dalam pelayanan kami. Bukan karena kami pakai LED yang mewah, rumah yang mewah, gedung yang mewah. Tapi kehadiran Tuhan itulah yang kami rindukan dan yang kami butuhkan ada ya di dalam apapun yang kami lakukan. Itu yang Salomo sadari banget saudara. Tanpa kehadiran Tuhan semua akan menjadi sia-sia. Ayat 21.
Ya, Salomo berkata di sana, ya, dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa engkau juga yang mendengarkannya dari tempat kediamanmu dan dari sorga, dan apabila engkau mendengarnya maka engkau akan mengampuni. Ya, saudara, kita lihat Salomo juga berkata, satu juga yang dia minta bahwa Tuhan harus hadir di rumah itu dan juga mendengarkan doa-doa umatnya, bangsa Israel yang datang kepada Tuhan. Salomo sangat kagum dengan kedahsyatan Tuhan. Salomo itu sangat kagum ya dengan kemuliaan Tuhan. Namun satu hal, Salomo merendahkan diri, dia minta agar Tuhan bersedia untuk tinggal di rumah, di tempat di mana dia bangun. Ya, saudara, kita kagum bahwa Allah itu luar biasa. Ya, dan melalui putranya Yesus dia tinggal di antara kita dan juga dalam rupa manusia untuk menyatakan diri di dalam kehidupan kita. Pada zaman sekarang ya, Tuhan itu menjadikan kita sebagai baitnya. Alkitab berkata, ya, tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah, bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Jadi di zaman perjanjian baru sekarang Tuhan hadir bukan hanya di gedung-gedung gereja, tapi dalam hidup kita sebagai bait Allah. Ya, karena itu saudara, biarlah kita selalu meminta Tuhan, hadirlah di hidupku, ya, nyatakanlah dirimu di hidupku, aku mohon Tuhan. Biarlah hidupku ini menjadi bait Allah, bait Roh Kudus yang diam di dalamku. Katakan kepada Tuhan. Saat Salomo ya menuntun bangsa itu untuk berdoa, dia meminta kepada Allah untuk mendengarkan doa-doa mereka mengenai berbagai macam ya permohonan doa oleh orang Israel yang datang kepada Tuhan di rumah itu. Ya, dan kita lihat di sana saudara, dia meminta dan dia bilang, Tuhan hadirlah. Apabila umatmu berdoa di tempat ini maka engkau akan mendengarnya dan engkau juga akan mengampuni ya umatmu. 22, jika seseorang telah berdosa kepada temannya lalu diwajibkan mengangkat sumpah dengan mengutuk dirinya dan ia datang bersumpah ke depan mezbahmu di dalam rumah ini, maka engkau pun ya dikatakan maka engkau pun hendaklah mendengar dia dari sorga dan bertindak serta mengadili hamba-hambamu, yakni membalas perbuatan orang yang bersalah dengan menanggungkannya kepada orang itu sendiri. Tetapi membenarkan orang yang benar dengan membalaskan kepadanya sesuai dengan kebenarannya. 24, apabila umatmu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik dan mengakui namamu, dan mereka berdoa dan memohon di hadapanmu di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengar dari sorga dan mengampuni dosa umatmu Israel dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah kau berikan kepada mereka dan nenek moyang mereka. Salomo meminta lagi saudara agar Tuhan juga ya mendengar semua keluhan-keluhan umatnya. Ya, apabila langit ayat 26 tertutup, apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan sebab mereka berdosa kepadamu, lalu mereka berdoa di tempat ini dan mengakui namamu dan mereka berbalik dari dosanya sebab engkau telah menindas mereka, maka engkau pun kiranya mendengarnya dari sorga dan mengampuni dosa hamba-hambamu umatmu Israel, karena engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka jalani, dan engkau kiranya memberikan hujan kepada tanahmu yang telah kau berikan kepada umatmu menjadi milik pusaka. Saudara, ada hal yang luar biasa yang saya lihat di sini. Salomo menyatakan apabila seseorang terkutuk karena melakukan kesalahan kepada sesamanya, lalu ketika dia minta ampun, biarlah Tuhan mengampuni. Salomo juga berkata, apabila umatmu kami ini melakukan dosa, lalu akhirnya ya kami kalah dalam peperangan sebab Tuhan tidak membela kami, maka Tuhan kami mohon ketika kami berbalik dan bertobat di rumahmu ini, ampunilah kami dan berikanlah kami kemenangan. Salomo juga berkata, apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan, artinya terkutuk saudara, akibat dosa dan kesalahan kami, lalu kami berbalik datang kepada Tuhan, ampunilah kami. Satu yang menarik di sini saudara, Salomo itu menyampaikan beberapa alasan kenapa bangsa itu seringkali terkutuk, kalah dalam peperangan, bahkan mengalami keadaan-keadaan yang tidak enak. Itu semua akibat dosa.
Salomo berkata, kalau umatmu bertobat dan mereka datang berdoa ke sini, ampunilah Tuhan. Kita lihat saudara, Tuhan itu belum berubah sampai hari ini. Dosa itu menyebabkan sesuatu yang tidak baik dalam hidup manusia. Dosa menyebabkan kutuk, dosa menyebabkan bangsa Israel tertawan dalam peperangan. Dosa menyebabkan langit tertutup, tidak mencurahkan hujan sehingga terjadi kelaparan. Artinya apa saudara? Salomo menyadari sekali bahwa dosa itulah yang akan membawa penderitaan bagi bangsa itu. Sehingga dia berkata, Tuhan, di rumahmu ini mereka bisa datang berdoa memohon pengampunan. Dan apabila mereka datang berdoa memohon pengampunan, Tuhan ampunilah. Kita lihat di sini bahwa ketika kita ini sungguh-sungguh saudara hidup dalam perkenanan Tuhan, bertobat, itu saja kuncinya. Karena semua yang diungkapkan oleh Salomo di sini yaitu kekalahan perang, keadaan terkutuk, malapetaka, kelaparan, itu semua bisa terjadi ketika mereka hidup dalam dosa. Dengan kata lain artinya apa? Dosa itu dapat membawa keadaan kita menjadi buruk. Karena itu jangan sampai kita ini kebablasan terus. Oh enggak apa-apa, kita ini kan kasih karunia. Enggak usah lagi dengar itu khotbah perjanjian lama. Ingat Tuhan tidak berubah. Dosa akan membawa hidup kita itu dalam keadaan terkutuk. Karena itu ketika kita mencintai Tuhan, menghargai kasih karunia Tuhan, justru kita harus makin sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan, meninggalkan dosa, membuang segala yang tidak berkenan, agar hidup kita terus boleh memuliakan Tuhan dan tidak ada berkat Tuhan yang terhalang dari hidup kita. Mari saudara, kita mau tundukkan kepala, kita akan lanjutkan besok ini firmannya masih panjang karena pembahasannya juga panjang. Kita akan teruskan besok dan kita akan merenungkan firman ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini. Banyak hal yang dapat kami pelajari lewat firman Tuhan. Kami belajar malam ini bahwa Engkau Tuhan yang mau tinggal di bumi bersama-sama dengan manusia. Asalkan kami memiliki kerendahan hati, memohon agar Tuhan tinggal dalam hidup kami. Di zaman perjanjian baru, Yesus berkata bahwa dia mau tinggal dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Karena itu tubuh kita ini adalah bait Allah, bait Roh Kudus yang diam di dalam kita. Biarlah Engkau tinggal dalam hidup kami Tuhan. Karena itu sucikan dan kuduskan hidup kami. Allah itu adalah Allah yang kudus, Roh Kudus itu kudus. Dia mau tinggal di tempat yang kudus, yang bersih. Karena itu kami mau buang segala dosa, pertikaian, kepahitan, kekecewaan, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, kepahitan, amarah. Tuhan, kami mau buang semua itu. Biarlah Tuhan Engkau menjadikan hidup kami kudus dan Engkau boleh tinggal di dalam hidup kami. Hidup kami layak menjadi tempat tinggalnya Tuhan. Itu yang kami minta Bapa, sebab tanpa Tuhan di hidup kami tahu semuanya akan jadi sia-sia. Seberapa mewah pun rumah kami, seberapa hebat pun karir kami, seberapa banyak kekayaan kami, tanpa Tuhan semuanya akan menjadi sia-sia. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu, mereka yang sedang ada dalam persoalan yang berat, beban yang berat, sakit penyakit Tuhan. Engkau sembuhkan malam ini. Mari saudara yang sakit, angkat tangan-Mu, letakkan di bagian yang sakit dan berkatakan, aku percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kami minta ampun kalau ada dosa dan pelanggaran Tuhan. Ampuni kami dan sembuhkan kami. Mereka juga yang mengalami sakit dalam keuangan, terlilit hutang piutang. Tuhan tolong ketika kami bertobat. Kami tahu Tuhan sanggup membuka jalan. Ampuni kami Bapa. Kami mau bertobat kembali kepada jalan Tuhan. Yang terlilit hutang piutang, Tuhan dapat bekerja melakukan segala perkara. Yang ingin menjual aset, Tuhan juga tolong agar boleh ketemu dengan pembeli yang tepat. Kami berdoa juga Bapa untuk setiap mereka yang terikat dengan dosa-dosa, Tuhan lepaskan. Mereka juga yang rindu mengalami pemulihan dalam keluarga, rumah tangga, dalam keadaan apapun Tuhan sanggup memulihkan. Suami dipulihkan, anak dipulihkan, istri dipulihkan, orang tua dipulihkan, keluarga besar kami dipulihkan oleh Tuhan.
Bagi mereka yang rindu punya keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih atas pimpinan Tuhan buat bangsa ini, sehingga bangsa Indonesia tetap aman, damai dalam tangan Tuhan. Ke depan kami berdoa Tuhan yang pimpin, berkati Bapak Presiden yang baru siapapun itu. Tuhan memberkati agar sungguh-sungguh boleh menjalankan pemerintahannya dengan roh takut akan Tuhan. Kami juga memberkati Bapak Presiden Jokowi. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengangkat Pak Presiden Jokowi melakukan banyak perubahan atas Indonesia di 10 tahun pemerintahannya. Terima kasih buat seorang yang sudah Tuhan beri di atas bangsa ini, sehingga kami boleh melihat berbagai kemajuan ada di atas bangsa kami. Tuhan pelihara bangsa ini. Kami berdoa juga semua buat bangsa-bangsa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan juga terjadi hujan pertobatan di Indonesia, juga di bangsa-bangsa. Lawatan Tuhan tercurah, orang-orang berdosa berbalik dari dosa, meninggalkan kejahatan, datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami buka hati dan tangan kami malam ini. Karena itu saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita. Mulai malam ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hati.